Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pada siang hari ini, saya Abdul Jalil SHI MH, dosen dari Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Al-Hikmah Indonesia, menyampaikan pada materi perkuliahan pertemuan pertama di mata kuliah pengantar ilmu hukum. Oke, teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan. Perlu Anda ketahui bahwasanya hukum itu dibentuk dari atau dibuat oleh manusia. Jadi manusia itu bermula awal dari hukum adalah karena manusia itu berinteraksi dengan yang lainnya. Yang pertama, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, cenderung ingin bergaul, berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga dia perlu berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Contohnya, manusia atau makhluk yang penghasilannya adalah nelayan, maka tidak mungkin dia makan dengan hasil ikan. Tentu membutuhkan membutuhkan ikan, membutuhkan padi ataukah beras sebagai makan dia. Maka dia perlu berinteraksi dengan yang lainnya. Maka terjadilah tukar menukar, barter, jual beli antara beras dengan ikan. Selanjutnya, ketika manusia itu berkembang, berkumpul, memerlukan bantuan, makalah dibentuklah namanya masyarakat. Ketika masyarakat berkumpul jadi suatu masyarakat yang banyak, manusia yang banyak berbentuk masyarakat, maka di situ terjadilah namanya konflik, pertengkaran, kepentingan. Nah, kepentingan ini, konflik ini perlu ada namanya hukum, norma atau aturan. Tujuannya apa? Ya tadi, untuk ketertiban dan keadilan bagi masyarakat tersebut. Selanjutnya, apa sih pengertian hukum tersebut? Hukum adalah sebuah aturan yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Itu menurut Soedarto, menurut pengertian hukum pidana. Selanjutnya, apa ciri-ciri hukum itu? Ciri-ciri hukum yaitu pertama adanya perintah atau larangan. Jadi tidak ada namanya hukum tanpa ada perintah atau larangan. Selanjutnya, ciri-ciri hukum adalah sanksi terhadap pelanggaran atau peraturan tersebut atau berupa sanksi yang tegas. Jadi namanya hukum harus ada sanksi bagi yang melanggar. Itu dua ciri-ciri hukum. Selanjutnya, sifat dari hukum itu apa? Karena tadi adalah untuk mengatur dan tujuannya adalah untuk keadilan dan ketertiban, maka tentunya sifat dari hukum itu adalah mengatur atau mengikat dan memaksa bagi antar kelompok tersebut. Tujuannya tadi untuk menertibkan, untuk keadilan, untuk menjadikan mereka damai, tentram antar satu sama lainnya. Tujuan dari hukum adalah yang pertama kepastian hukum. Ya, tidak ada hukum yang tidak membutuhkan kepastian. Jadi adanya hukum itu biar masyarakat itu tentram dan pasti ketentraman, ketertiban tersebut. Kedua, keadilan. Jadi hukum itu dibentuk tujuannya adalah keadilan, menertibkan antar satu sama lain yang berkonflik. Nomor 3 adalah kemanfaatan, yaitu bermanfaat bagi masyarakat tersebut. Yang keempat adalah kebahagiaan.
Oke, selanjutnya. Nah, di gambar ini ada samping kiri itu ada orang yang melanggar hukum. Salah satunya adalah dia tidak memakai apa? Helm. Ya, ciri-ciri orang yang melanggar hukum, tidak menaati aturan lalu lintas. Sehingga karena tidak menaati aturan, maka ditindak tegas oleh aparat yang berwenang. Ini merupakan hukum yang berbentuk dari hukum pidana, contoh dari hukum pidana. Sedangkan yang sebelah kanan adalah orang yang berkonflik antara suami dan istri sehingga berujung pada penceraian di pengadilan agama. Ini bentuk dari hukum berkaitan hukum perdata. Perbedaan dari karena hukum itu dibentuk untuk mengatur, maka di Indonesia dikenal dengan adanya hukum pidana dan hukum perdata. Yang pertama, hukum pidana dilihat dari subjeknya, perbedaannya adalah dengan hukum perdata. Hukum perdata mengatur hubungan antar individu atau privat, sedangkan hukum pidana mengatur hubungan antara negara dan individu. Nomor dua, tujuan hukum perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antar individu dan memulihkan hak yang dilanggar. Sedangkan hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dan yang terakhir, sanksi. Nah, perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata adalah hukum perdata sanksinya berupa ganti rugi atau pemulihan hak, seperti yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya, gambar. Kalau hukum perdata, pemulihan haknya ya bagi yang bersengketa antar suami istri, maka dipulihkan hak-haknya sang istri tadi. Karena seperti yang dilihat di slide sebelumnya, terjadi KDRT, maka seorang istri melakukan gugatan pada suaminya, ketika diputuskan oleh hakim di pengadilan agama, dipulihkanlah hak-hak seorang istri tersebut. Sementara dalam hukum pidana, sanksi bisa berupa denda, kurungan, atau bahkan hukuman mati. Contohnya pada slide sebelumnya, seorang anak melakukan pelanggaran lalu lintas, maka hukuman bisa berbentuk sanksi, denda, atau berupa denda. Sekian penjelasan sekilas ini terkait masalah pengantar ilmu hukum. Nanti dalam kesempatan yang lain akan saya jelaskan lebih terperinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.